Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa Warta 9, saat ini Warta 9 bersama Ustadz Amin Syafi'i. Nah, beliau ini adalah salah satu takmir nggih, Pak Amin nggih, Pak Ustadz nggih. Takmir dari Masjid Al Muhajirin Menganti Permai. Ini Pak Ustadz, mumpung ketemu ini Pak Ustadz. Ini ingin nanya soal KDRT nih, kekerasan dalam rumah tangga, Pak Ustadz. Ini jadi ingin tahu nih Pak Ustadz, kalau dalam tinjauan Islam KDRT itu seperti gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah, jadi KDRT kalau di dalam Islam itu sangat luas. Jadi tidak hanya sekedar main tangan, jadi kita memukul itu KDRT, tidak. Salah satunya ketika kita tidak memberi uang belanja atau bahasa kita itu telat 1-2 bulan itu KDRT. Oh begitu nih Ustaz ya. Artinya ketika seorang suami itu tidak melakukan kewajibannya itu sudah termasuk KDRT, termasuk KDRT. Gitu. Kalau sebaliknya Ustaz, istilahnya kalau justru sang istri ini yang tidak memberikan kewajibannya kepada suami, apakah itu juga KDRT gitu, Pak Ustaz? Pada intinya sama. Jadi hukum dalam Islam itu laki dan perempuan secara hukum taklifi itu disamakan. Jadi ketika seorang laki-laki atau perempuan ketika sudah qabil nikah atau sudah kalau sudah akad nikah, maka kedua belah pihak tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling mengganggu perasaan yang lain, tidak boleh melantarkan dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari al-qur'an, tepati janji atau akad nikah. Gitu Pak Ustadz ya. Jadi Pak Ustadz, KDRT itu pemahamannya tidak hanya secara fisik Pak Ustadz ya. Artinya melukai perasaan pun ini kategori KDRT nih. Wah ini menarik nih. Jadi dalam berumah tangga pun akhirnya kita harus ini ya Pak Ustadz ya, istilahnya berhati-hati dengan ucapan kita Pak Ustadz ya. Kalau dalam Islam sendiri Pak Ustadz, ini hubungan yang harmonis istilahnya untuk suami istri itu seperti apa Ustadz? Kalau di dalam Islam itu ketika seseorang menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Karena Allah memberikan informasi pada kita sekalian dalam surat Al-Isra 36 pada takuma laisa laka bi'ain. Janganlah Anda melakukan sesuatu kalau tidak tahu ilmunya. Begitu juga ketika kita nikah harus tahu ilmunya. Bagaimana cara untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama kita harus saling memahami, saling mengerti kekurangan kelebihan masing-masing, dan kita samakan visi dan misi kita dalam rumah tangga yang orientasinya adalah wal akhiratu khairul laka minal ula, yaitu akhirat. Sehingga di situ terjalin sinkronisasi, keseimbangan. Ketika kita salah, kita coba minta maaf. Ketika kita kurang, ada yang saling menuntut. Insya Allah dengan ilmu kita akan menjadi lebih bahagia. Gitu Ustaz ya. Terus Pak Ustadz, ini seandainya Pak Ustadz, seandainya ini alasan dari seorang suami kenapa dia memberikan memberikan hukuman secara fisik kepada istri, alasannya dia istilahnya memberikan pelajaran. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya niatannya itu baik gitu. Menurut dia alasannya baik, tapi bagaimana menurut Islam Pak Ustadz? Kalau menurut Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kadang kita itu mengatakan ini baik, asal itu syai'a atau syarlakum pada jelek, atau sebaliknya. Nah dalam Islam apapun kalau itu berkenaan dengan fisik itu tidak diperbolehkan. Fisik tidak diperbolehkan ya, misalnya moro tangan itu nggak boleh ya Ustaz ya. Kembali kita kepada sejarah Nabi Ayub. Ketika Nabi Ayub ya dengan istrinya, besok sampai saya pukul, tapi pukul apa? Dengan rumput. Dengan rumput, dengan kasih sayang. Jadi bukan dengan menyakiti atau sampai berkenaan dengan nyawa. Nah itu sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Jadi istilahnya yang
yang penting di sini adalah pesannya gitu ya. Pesan bahwasanya kowe tak gepuk sama rumput ini karena kamu salah, ngoten nggih istilahnya. Tapi tanpa harus kekerasan atau menyakiti, ngoten nggih Ustaz. Oke, seperti itu ya. Terus bagaimana dengan istilahnya hukuman secara nopo nggih? Istilahnya katakanlah mungkin sang suami ini katakanlah telat pulang malam atau begadang gitu, kemudian sang istri ini memberikan semacam sanksi atau hukuman, istilahnya tidak dibuatkan kopi seperti itu Ustaz. Apakah ini termasuk gimana Ustaz? Jadi istilahnya punishment atau sanksi yang diberikan sang istri itu berupa embargo ekonomi ya. Betul ya, kalau kita sudah namanya suami istri, kita kan tahu kebiasaan masing-masing. Jadi bahasa punishment atau hukuman itu sebenarnya relatif. Kalau kita memahami dalam bahasa psikologi, kenapa kita marah, kenapa kita itu kan tanda sayang, tanda kangen, tanda kita itu kepingin selalu bersama. Kenapa sih suami istri itu selalu istilahnya tidak sinkron di sini? Karena semuanya punya harapan, tapi harapan tadi tidak pernah dikonsultasikan, tidak bisa ditemukan, sehingga terjadi gap atau miss dalam komunikasi. Nah ini yang kata yang paling akhir ini kayaknya menarik Ustaz ya, komunikasi gitu Ustaz ya. Jadi intisarinya komunikasikanlah jika ada satu atau dua hal yang tidak pas, ngoten ya Ustaz. Artinya kalau sang istri merasa diperlakukan kurang baik, maka sampaikanlah itu, dan sang suami pun demikian, begitu Ustaz. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ai bermusyawarah. Bermusyawarah dalam keadaan apapun, kondisi apapun. Sampai dalam kondisi yang privasi, itu pun harus musyawarah. Karena identik kita nggak boleh menang-menangan. Karena rumah tangga itu si suami juga bahagia, si istri juga bahagia. Maka dibutuhkan komunikasi wasyawirhum tadi. Jika kita selalu memberikan masukan, begini, memberikan nasihat, watawasau bil haq, insya Allah akhirnya kita akan menemui sakinah, mawaddah warahmah. Baik Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.